semuanya, selamat menyaksikan video edukasi dari kelompok kami, kelompok 1. Pada kesempatan ini, kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat alur pelayanan perbankan, sebuah hal yang sangat penting untuk diketahui. Bank bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi juga mitra terpercaya dalam mengelola keuangan secara aman, mudah, modern, dan juga efisien. Melalui video edukasi ini, kami akan membahas 5 layanan utama yang umum ditemui di dunia perbankan. Yang pertama, pembukaan rekening tabungan. Nasabah dapat melakukan pembukaan rekening tabungan yang akan dibantu oleh petugas Customer Service atau CS Bank. Nasabah dapat melakukan setoran awal sesuai ketentuan, kemudian menikmati semua fasilitas penarikan tunai maupun non-tunai melalui teller atau ATM kapan saja dibutuhkan. Kedua, pembukaan rekening giro perusahaan. Layanan ini ditujukan bagi pelaku usaha yang membutuhkan transaksi besar secara rutin, serta dilengkapi dengan fasilitas cek dan biliet giro. Ketiga, pembukaan rekening deposito. Simpanan berjangka ini memberikan keuntungan berupa bunga tetap dalam jangka waktu tertentu, ideal bagi Anda yang ingin menyimpan dana dengan aman dan terencana. Keempat, transfer dana. Bank menyediakan layanan transfer antar nasabah dalam satu bank maupun antar bank yang berbeda dengan sistem yang cepat, modern, aman, dan juga akurat. Kelima, pencairan cek. Proses ini dilakukan dengan verifikasi ketat untuk menjamin keamanan dana sebagai bagian dari sistem pembayaran resmi yang diakui secara hukum. Melalui layanan-layanan tersebut, bank hadir sebagai lembaga yang memudahkan setiap aktivitas keuangan masyarakat, baik secara pribadi maupun profesional. Dalam praktiknya, pelayanan perbankan juga harus siap menangani situasi ketika nasabah mengalami masalah. Oleh sebab itu, bank menyediakan pelayanan penanganan keluhan nasabah. Keluhan nasabah dapat muncul akibat berbagai situasi seperti transaksi yang gagal, perbedaan saldo, gangguan pada layanan digital, atau ketidakpuasan terhadap layanan petugas bank. Untuk menangani keluhan ini, bank memiliki prosedur standar yang disebut dengan mekanisme penanganan pengaduan nasabah. Nasabah dapat menyampaikan keluhan melalui Customer Service atau CS di kantor cabang atau melalui kanal resmi bank, seperti call center, email pengaduan resmi, atau aplikasi layanan pelanggan. Teller adalah petugas yang bertanggung jawab langsung pada transaksi keuangan tunai, seperti penarikan, penyetoran, pembayaran tagihan, transfer manual, dan transaksi lainnya yang memerlukan penanganan uang fisik. Teller harus teliti, cepat, dan jujur, agar setiap transaksi tercatat dengan benar serta menghindari terjadinya selisih kas yang dapat merugikan nasabah maupun bank. Manajer kantor cabang memiliki tanggung jawab sebagai pimpinan cabang yang memastikan seluruh operasional berjalan dengan prosedur dan target pelayanan tercapai. Seorang manajer memantau kinerja teller, customer service, satpam, dan back office, serta menangani keputusan penting seperti kebijakan kredit, solusi untuk masalah besar, atau penyelesaian keluhan yang memerlukan wewenang lebih tinggi. Back office adalah tim pendukung yang bekerja di balik layar. Back office bertanggung jawab pada pencatatan pembukuan, verifikasi dokumen, rekonsiliasi, laporan keuangan harian, hingga penanganan administrasi transaksi besar yang memerlukan pengecekan mendalam. Meski jarang berhadapan langsung dengan nasabah, akurasi kerja back office berpengaruh besar pada kepercayaan nasabah terhadap bank.
Pembukaan rekening tabungan pribadi merupakan salah satu layanan dasar yang disediakan oleh bank untuk mendukung kegiatan keuangan nasabah secara aman dan praktis. Proses ini dapat dilakukan langsung di kantor bank. Langkah pertama yang dilakukan oleh nasabah adalah mengambil nomor antrian melalui petugas security. Petugas security akan menyambut dengan sangat ramah dan menanyakan keperluan layanan yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengatur giliran pelayanan agar proses berjalan tertib dan efisien. Nasabah diharapkan menunggu hingga nomor antriannya dipanggil. Setelah nomor antriannya dipanggil, nasabah akan diarahkan menuju petugas customer service atau CS. Di sini, petugas akan menyambut dengan sangat ramah dan menanyakan keperluan nasabah yang dibutuhkan. Jika nasabah ingin membuka rekening tabungan, petugas akan memberikan penjelasan mengenai berbagai jenis produk tabungan yang tersedia, seperti fitur dan manfaat dari masing-masing jenis tabungan, syarat pembukaan rekening, ketentuan setoran awal minimum, bunga, biaya administrasi bulanan, serta fasilitas yang akan didapatkan. Jika nasabah telah memilih jenis tabungan yang sesuai, maka langkah selanjutnya adalah mengisi formulir pembukaan rekening. Nasabah juga diminta menyerahkan dokumen pendukung seperti kartu tanda penduduk atau KTP atau identitas resmi lainnya, NPWP jika ada, nomor telepon aktif, dan alamat email yang akan digunakan untuk notifikasi dan layanan digital. Setelah dokumen diterima, petugas customer service akan melakukan verifikasi data dan memasukkan informasi nasabah ke dalam sistem bank. Jika semua proses telah berhasil dilakukan, nasabah akan menerima buku tabungan serta kartu ATM jika tersedia dan sesuai jenis rekening yang dipilih. Langkah berikutnya, nasabah akan diarahkan menuju security untuk mengambil nomor antrian menuju loket teller untuk melakukan setoran awal sesuai dengan ketentuan jenis rekening yang dibuka. Teller akan memproses transaksi dan memberikan bukti setoran resmi kepada nasabah. Setelah setoran awal berhasil, rekening sudah aktif sepenuhnya. Nasabah kini dapat menyimpan uang atau setoran tunai, mengambil uang atau penarikan tunai, dan mulai melakukan transaksi perbankan lainnya melalui ATM, mobile banking, atau layanan teller. Membuka rekening tabungan pribadi di bank adalah langkah awal untuk mengelola keuangan secara aman dan modern. Dengan memiliki fasilitas rekening, nasabah dapat menikmati berbagai fasilitas seperti transaksi digital, pembayaran tagihan, dan akses dana kapan saja. Deposito adalah salah satu produk simpanan berjangka yang memberikan suku bunga tetap dalam jangka waktu tertentu. Langkah pertama yang harus Anda lakukan jika ingin membuka rekening deposito yaitu datang ke bank, lalu ambil antrian dan tunggu giliran Anda di customer service. Nah, di sini petugas customer service akan membantu Anda untuk memilih deposito yang paling sesuai. Untuk Anda bisa memilih jangka waktu simpanan mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. CS juga akan menjelaskan tingkat bunga yang berlaku, sistem perpanjangan otomatis atau rollover, serta ketentuan penalti jika ingin mencairkan dana sebelum jatuh tempo. Setelah menentukan pilihan, Anda tinggal mengisi formulir pembukaan deposito. Pilih juga apakah pencairan nanti ingin diterima tunai atau langsung masuk ke rekening tabungan Anda. Customer service akan mencetak kontrak deposito dan menjelaskan semua detailnya secara jelas agar Anda benar-benar paham hak dan kewajiban sebagai pemilik deposito. Selanjutnya,
Anda akan diarahkan ke teller untuk menyetor dana sesuai jumlah yang Anda pilih. Teller akan memproses transaksi dan menyerahkan sertifikat atau bukti deposito sebagai tanda simpanan Anda sudah aktif. Dan ketika jatuh tempo tiba, Anda cukup membawa dokumen asli dan identitas dari bank. Proses pencairan pun mudah dan cepat melalui teller. Untuk nasabah badan usaha atau korporasi, bank menyediakan layanan pembukaan rekening giro atau tabungan perusahaan. Perwakilan perusahaan yang datang ke bank akan mengambil nomor antrian dan diarahkan ke customer service korporasi. Di sini, petugas akan memberikan informasi tentang jenis rekening yang tersedia, serta manfaat dan batasan penggunaannya. Untuk membuka rekening atas nama perusahaan, diperlukan dokumen lengkap sebagai berikut: akta pendirian dan perubahannya, surat izin usaha, SIUP atau NIB, NPWP perusahaan, KTP direksi atau pemilik, surat kuasa jika diwakilkan. Setelah dokumen lengkap, customer service akan melakukan verifikasi legalitas, mengisi data perusahaan ke dalam sistem, dan mencetak formulir pembukaan rekening untuk ditandatangani oleh pihak berwenang. Customer service juga akan menjelaskan pengaturan otorisasi penandatanganan, penggunaan biliet giro, dan layanan tambahan seperti internet banking perusahaan. Setelah seluruh proses selesai, perwakilan perusahaan akan melakukan setoran awal di teller. Teller akan memproses transaksi dan memberikan bukti penyetoran. Rekening perusahaan kini aktif dan siap digunakan untuk berbagai transaksi bisnis. Transfer melalui teller di bank adalah proses di mana nasabah datang langsung ke kantor cabang, mengisi formulir transfer dengan mencantumkan nomor rekening tujuan dan nominal dana yang akan dikirim. Kemudian, menyerahkan formulir beserta identitas diri kepada teller. Teller akan memeriksa data nasabah dan memastikan nomor rekening tujuan serta nominal transfer sudah benar sebelum memproses transaksi dan mencetak bukti transfer sebagai tanda transaksi berhasil. Penarikan tunai melalui teller di bank adalah proses di mana nasabah datang langsung ke kantor cabang bank, mengambil nomor antrian, dan mengisi formulir penarikan tunai yang mencantumkan nominal uang yang ingin ditarik. Kemudian, menyerahkan formulir tersebut beserta buku tabungan dan identitas diri, seperti KTP, kepada teller. Teller akan memproses permintaan tersebut dengan memeriksa data dan saldo rekening nasabah. Lalu, memberikan uang tunai sesuai jumlah yang diminta beserta bukti transaksi. Proses ini biasanya digunakan untuk penarikan dalam jumlah besar yang melebihi limit mesin ATM. Dan penarikan tidak dapat diwakilkan sehingga harus dilakukan oleh pemilik rekening secara langsung. Setoran tunai melalui teller di bank adalah proses di mana nasabah datang langsung ke kantor cabang, mengambil nomor antrian, lalu mengisi formulir setoran tunai yang mencantumkan nomor rekening dan jumlah uang yang akan disetorkan. Ketika giliran tiba, nasabah menyerahkan formulir, uang tunai, serta dokumen identitas seperti KTP dan buku tabungan kepada teller, yang kemudian akan menghitung uang dengan teliti, memeriksa keaslian uang, dan memproses setoran ke rekening nasabah. Setelah transaksi selesai, teller akan memberikan tanda bukti setoran sebagai konfirmasi bahwa dana telah berhasil masuk ke rekening. Proses ini menuntut ketelitian agar jumlah uang yang disetorkan sesuai dan tercatat dengan benar, serta nasabah disarankan untuk menyimpan bukti setoran sebagai referensi transaksi. Cek merupakan salah satu instrumen pembayaran tertulis yang paling tradisional, namun masih relevan hingga saat ini. Sederhananya, cek adalah perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada seseorang atau entitas lain. Pencairan cek dimulai dengan nasabah datang ke bank dengan membawa cek dan identitas diri. Lalu, petugas teller memeriksa keabsahan cek, tanda tangan, dan saldo rekening penerbit. Jika semua valid, teller memproses pencairan. Dana kemudian diserahkan tunai atau ditransfer ke rekening nasabah.
Demikian penjelasan lengkap mengenai alur layanan pembukaan rekening dari transaksi dasar di bank. Baik untuk keperluan pribadi maupun perusahaan, setiap proses dirancang agar nasabah dapat merasakan pelayanan yang profesional, transparan, dan mudah dipahami. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan pengalaman perbankan terbaik kepada seluruh nasabah. Terima kasih atas kepercayaan Anda.